wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Perkenalkan, saya Humaira Herudianisa. Perkenalkan, nama saya Alisa Ratnasari. Perkenalkan, nama saya Habibie Nastia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Darmawan. Di sini kita akan menganalisis bibliometrik menggunakan aplikasi PostViewer. Publish or Perish atau POP adalah aplikasi yang membantu peneliti dalam menganalisis dan mengevaluasi publikasi ilmiah. POP juga dapat digunakan untuk mencari referensi jurnal dan sumber literatur. Pertama, buka aplikasi Publish or Perish yang terdapat pada perangkat kita. Lalu, pilih sumber daya tempat kita ingin mencari artikel jurnal. Selanjutnya, ketikkan kata kunci untuk artikel jurnal yang ingin kita cari. Dan jangan lupa untuk mengatur tahun terbitnya. Kemudian, klik search dan tunggu hingga POP selesai mencari jurnal. Dan yang terakhir, pilih semua citasi pada POP dengan menekan Ctrl A, klik kanan, dan pilih Save Result as Series atau Ref Manager. Buka PostViewer yang sudah di-download pada perangkat kita. Klik Create, nanti akan tertampil 3 jenis pilihan data. Pilih yang based on text data, lalu klik Next. Pilih Data Source, pilih Data from Reference Manager Files, klik Next, dan pilih data RIS yang sudah disiapkan sebelumnya. Karena tadi mencari data menggunakan POP, jadi menggunakan data dari POP. Klik OK dan klik Next. Nantinya akan tertampil Course Files. Di sini kita akan disuruh memilih kategori kata itu dihasilkan dari mana. Pilih yang Title and Abstract Files dan klik Next. Lalu akan terproses seperti ini. Kemudian di sini ada pilihan Counting Method. Pilih Binary Counting dan klik Next. Kemudian ada minimum number of occurrences of a term. Di sini saya mengubah dari yang direkomendasikan yang sebelumnya 10 menjadi 5 dan mendapatkan 21.692 dokumen, ada 885 yang memenuhi. Lalu akan dijelaskan link-link yang berkaitannya. Pada sebelumnya ada sekitar 885 yang memenuhi. Di sini saya akan memaksimalkan menjadi 100. Nanti akan ditampilkan kata-kata yang dihasilkan oleh PostViewer. Lalu silahkan pilih kata yang perlu ditampilkan dan yang tidak dengan mengklik tombol checkbox di samping kata. Lalu klik Finish dan akan tertampil datanya. Di sini terdapat 3 hasil visualisasi, yaitu yang pertama ada Network Visualization, yang kedua ada Overlay Visualization, dan ketiga ada Density Visualization. Yang pertama ada Network Visualization. Di dalam Network Visualization itu setiap warna mewakili satu klaster yang dihasilkan berdasarkan hubungan erat antar kunci. Misalnya di sini ada klaster hijau, tampak mengelompokkan topik seperti finite element method, numerical solution, dan linear algebra. Seterusnya, contoh lainnya yaitu klaster merah, fokus pada topik seperti disease, infection, dan contact. Menunjukkan kemungkinan literatur yang berkaitan dengan epidemiologi atau biologi. Yang contoh selanjutnya itu klaster biru, membuat topik statistik seperti linear regression, normal distribution, dan confidence interval. Lalu ada hubungan antar kunci, nodes dan links. Nodes atau lingkaran menunjukkan kata kunci dengan ukuran lingkaran yang menunjukkan tingkatan kemunculannya atau frekuensi. Links, garis penghubung, menunjukkan hubungan atau keterkaitan antar kata kunci berdasarkan co-occurrence. Ketebalan garis menunjukkan kekuatan hubungan tersebut, jumlah item, dan cluster. Pada Network Visualization kita bisa mengetahui yaitu memiliki total 91 item yang terbagi ke dalam 7 cluster, dan terdapat 486 link dengan kekuatan total 696 yang menunjukkan hubungan yang relatif kuat antar elemennya. Selanjutnya yaitu ada gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua ini kali ini menunjukkan hasil visualisasi menggunakan overlay visualization, yang dimana warna mencerminkan dimensi temporal, misalnya tahun rata-rata publikasi. Nah, lalu bisa kalian lihat di pojok kanan bawah terdapat tahun rata-rata publikasi, yaitu dari tahun 1980 sampai tahun 2000.
Nah, lalu bisa kita lihat kembali kepada gambarnya. Nah, di gambar tersebut terdapat beberapa warna, yang dimana warna pada grafik tersebut menunjukkan rata-rata tahun publikasi untuk setiap kata kunci. Nah, warna yang pertama yaitu ada warna biru, yang menunjukkan kata kunci yang dominan pada publikasi lama sekitar tahun 1980-an. Nah, yang kedua ada warna hijau hingga kuning, yang dimana menunjukkan kata kunci yang lebih dominan pada publikasi lebih baru, hingga sekitar tahun 2000. Misalnya, warna biru yaitu ada kata kunci seperti linear programming dan game teori cenderung berwarna biru yang menunjukkan popularitas mereka pada tahun-tahun lebih awal. Lalu ada kata kunci seperti disease, infection, dan confidence interval cenderung berwarna kuning yang menunjukkan relevansinya dalam penelitian terbaru. Nah, cluster juga masih terlihat sama seperti pada visualisasi sebelumnya yaitu network visualization, tetapi pada overlay visualization ini lebih berfokus pada pergeseran temporal. Hubungan antara kata kunci tetap diwakili oleh garis atau links yang menunjukkan kolaborasi atau adanya hubungan antara konsep-konsep dalam publikasi. Nah, penelitian ini juga menjelaskan tentang metode numerik seperti finite element method dan linear algebra tampaknya populer pada periode awal. Penelitian lebih baru atau kuning tampaknya berfokus pada bidang biologi, statistik, atau epidemiologi seperti disease, confidence interval, dan linear regression. Jumlah item dan klasternya juga masih sama, yaitu ada 91 item, 7 klaster, 486 links dengan kekuatan hubungan total 696. Yang terakhir, analisis ini juga dapat digunakan untuk mempelajari perkembangan atau evolusi suatu bidang penelitian. Kata kunci dengan warna kuning menunjukkan tren atau fokus penelitian yang lebih baru. Selanjutnya ada density visualization atau visualisasi kepadatan yang dihasilkan oleh perangkat lunak PostViewers. Gambar ini menampilkan sebaran atau istilah kata kunci berdasarkan tingkat kemunculan atau keterkaitan dalam data. Area yang berwarna kuning menandakan tingkat kepadatan atau kemunculan yang tinggi, sedangkan area yang hijau dan biru menunjukkan tingkat yang lebih rendah. PostViewers membentuk cluster berdasarkan keterkaitan antara istilah. Visualisasi ini biasanya digunakan untuk menganalisis data bibliometrik seperti hubungan antar topik dalam publikasi ilmiah, citasi, atau mendata dari jurnal.